Kebaikan Membawa Kebahagiaan, karya Nopi Sanjaya, dibacakan oleh Tantri. Hari itu hujan sangat deras. Meskipun begitu, aku tetap mengantarkan pesanan karena tidak mau membuat pelangganku kecewa. Aku sudah lama berjualan online shop, karena berjualan sudah menjadi hobi dan rutinitasku setiap harinya. Saking lamanya, dari aku sekolah dasar sampai aku kuliah pun aku masih berjualan online shop. Banyak macam yang aku jual, mulai dari pulsa, voucher kuota internet, token listrik, bayar belanjaan, dan lainnya. Selain itu, aku juga berjualan barang seperti alat-alat make up, alat dapur, baju, celana, pakaian anak-anak, pakaian dewasa, dan lainnya. Selama aku berjualan online shop, banyak drama-drama yang aku alami. Waktu itu, aku mendapatkan pelanggan yang begitu baik dan ramah. Tapi, ternyata aku ditipu. Sore itu, aku mengantarkan pesanan pelanggan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ucap pelanggan itu dengan bingung. Lalu aku mengenalkan diriku bahwa tujuanku ingin mengantarkan pesanannya. Setelah itu, dia mengajakku masuk karena cuaca lagi hujan. Dia mengambilkanku handuk untuk mengeringkan badanku yang basah. Terima kasih kak, maaf merepotkan. Ya sama-sama, tidak apa-apa kok. Kemudian dia mengajakku ngobrol dan bertanya-tanya tentang diriku. Tak lama kemudian, dia menanyakan total pesanannya. Jadi berapa total semua pesanannya? Tanya pelangganku. Lalu aku menjawab, wallpaper dinding 4, celana 2, baju 1 setel, dan 4 pompa galon. Jadi totalnya 480.000 kak. Kemudian pelangganku menjawab, jadi gini, suami kakak belum pulang. Dan akhir bulan ini suami kakak gajian. Kakak ini masih banyak yang mau dipesan sama kamu. Kakak mau ambil dulu barangnya, nanti awal bulan kakak bayar. Ucap pelanggan itu. Mendengar itu, aku menjadi ragu. Karena bukan siapa-siapa dan baru pertama kali ketemu, apakah bisa dipercaya? Lalu aku menanyakan, apakah pasti awal bulan dia akan membayarku? Kemudian dia memastikanku untuk menagih ke rumahnya. Karena katanya dia tidak kemana-mana, dia ada di rumah terus. Dengan mudahnya, akhirnya aku mempercayainya. Meskipun aku masih sedikit ragu, tapi melihat dari rumah, pakaian, cara bicaranya, sepertinya orangnya baik. Tibalah awal bulan yang dijanjikan pelangganku sebelumnya. Aku menghubunginya, tetapi tidak bisa dihubungi sama sekali. Firasatku mulai tidak enak. Karena tidak bisa dihubungi, aku langsung datang ke rumahnya. Sesampai aku di rumahnya, ibu mertuanya memberitahuku kalau menantunya sudah pindah keluar kota. Tempatnya aku kurang tahu. Jadi aku bingung harus bagaimana. Sudah bertanya-tanya ke orang sekitar, bertanya kepada mertuanya, tapi percuma. Mertuanya tidak punya uang untuk membayarku. Aku cuma bisa ikhlas. Aku yakin setiap perbuatan ada balasannya. Aku menganggap uang itu sudah aku sedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Kalau mau marah juga percuma. Jadi aku cuma bisa sabar, ikhlas, karena setiap perbuatan pasti ada balasan. Begitu juga sebaliknya. Meskipun aku ditipu pelangganku, aku tidak pernah dendam, mau marah. Bahkan aku mendoakan semoga rezekinya kembali kepadaku dan dia bisa bertobat dan tidak menipu orang lain lagi. Semoga tidak ada korban berikutnya. Keesokan harinya, aku berangkat ke kampus. Betapa senangnya, ada saja rezeki yang Allah berikan kepadaku.
karena saat itu aku mendapatkan beasiswa. Aku sangat senang karena bisa untuk modalku dan biaya kuliahku. Aku sangat yakin setiap masalah ujian pasti ada jalan keluarnya. Kita cuma perlu sabar dan ikhlas menjalaninya. Uang itu aku gunakan sebaik mungkin. Sebagian untuk modalku, sebagian lagi aku berikan kepada orang tua. Dan ada sedikit rezeki, tidak lupa untuk bersedekah. Karena semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak perbuatan baik, maka pasti ada saja rezeki yang datang tiba-tiba dan berlipat ganda. Saat pulang kuliah, aku melihat seorang nenek memulung sampah. Hatiku langsung berdetak. Betapa pilunya melihatnya. Pertanyaan di benakku, kemana anaknya? Dia sudah tua. Seharusnya nenek itu menikmati hidupnya. Lalu aku pun membantu nenek itu. Mengambil gelas bekas, lalu aku kumpulkan dan aku berikan kepada nenek itu. Wajahnya begitu senang. Nenek itu berterima kasih kepadaku. Melihat senyumnya sudah membuatku bahagia. Setelah datang ke rumah, aku bercerita pada ibuku. Bu, tadi aku melihat nenek sudah tua, tapi masih jadi pemulung. Lalu aku membantunya mengambil botol dan cangkir-cangkir bekas. Lalu aku bertanya, kemana anaknya ya bu? Kenapa dia masih jadi pengemis? Kan sudah tua. Terus ibuku menjawab, bagus itu nak, berbuat baiklah dimanapun engkau berada. Jangan berharap orang itu membalasnya. Karena suatu saat bukan orang itu yang membalas, tapi orang lain yang membalasnya. Setiap perbuatan baik pasti ada balasannya. Ibu juga sering melihat nenek itu. Dia sudah tua renta, jadi pengemis. Mau gimana lagi? Mungkin sudah takdir. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Aku tersenyum, begitu kagum melihat sosok ibuku yang luar biasa, yang selalu mengajariku tentang kebaikan. Jadi, kita tidak boleh mudah percaya dengan orang lain, karena belum tentu orang itu bisa kita percaya. Dan banyak-banyaklah bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, karena kebaikan pasti ada balasannya. Begitu juga sebaliknya. Itulah cerpen Kebaikan Membawa Kebahagiaan, karya Nopi Sanjaya, dibacakan oleh Tantri. Terima kasih.